Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita satu kali lagi menghafal ayat hafalan kita, Roma pasal 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah Engkau utus sebagai juru selamat kami. Tuhan Yesus yang sekarang duduk di sebelah kananmu menjadi penyelamat kami yang menyiapkan tempat untuk kami di rumah-Mu yang kekal. Tuhan Yesus juga berdoa untuk kami yang ada di bumi. Sekarang ya Bapa, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan Engkau, supaya kami dapat belajar firman-Mu. Ya Bapa, Engkau juga menolong anak-anak di kelas sekolah minggu, mereka juga dapat belajar firman-Mu, supaya yang belum percaya bisa percaya, yang sudah percaya imannya dapat bertumbuh. Demikianlah doa kami Bapa, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur bahwa sejak minggu lalu kita sudah belajar surat Roma. Nah, judul khotbah pada malam hari ini, karena tidak sempat diubah ya, judul khotbahnya bukan judul khotbah minggu yang lalu ya. Itu judul khotbah minggu yang lalu yang tidak sempat diganti. Minggu lalu kita sudah belajar, kiranya anugerah dan damai dari Allah Bapa menyertai kita semua. Nah, sedangkan khotbah pada malam ini judulnya adalah dengan huruf D ya. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu kitab Roma. Pengantarnya ada ABC. A, Alkitab memuat semua janji-janji Allah. Itu ayat 1 2 ya, ayat 1 dan 2. Semua janji-janji Allah yang disampaikan lewat nabi-nabi itu semuanya dicantumkan dalam Alkitab. Ya, sudah saya katakan ada 300 janji-janji tentang Yesus. Semuanya sudah ditulis dan digenapi ya di dalam keempat Injil. Nah, apa bukti ya dari semua janji-janji itu digenapi? Buktinya adalah Yesus sudah datang ke bumi, Yesus sudah melayani, Yesus sudah mati, dikuburkan, bangkit dari kematian. Jadi bukti dari semua janji-janji Allah adalah kebangkitan Yesus. Jikalau tidak ada kebangkitan Yesus, agama Kristen itu adalah nol. Nggak usah kita percaya agama Kristen. Tidak perlu percaya Yesus kalau dia tidak bangkit. Jadi A, Alkitab, B, bukti. C, nah C ini ayat 1 dan 2, ini ayat 3, 4, ini ayat 5, 6, dan 7. Cara satu-satunya supaya manusia bisa diselamatkan adalah dengan menerima hadiah. Makanya judul khotbah minggu yang lalu, kiranya anugerah, hadiah ya dari Allah melalui Injil, kita didamaikan dengan Allah sampai selama-lamanya. Nah, malam ini kita akan belajar poin yang berikutnya, yaitu ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Judulnya adalah dengan sekuat tenaga. Rasul Paulus membayar hutang Injil dengan sekuat tenaga. Nah, kenapa judulnya adalah dengan sekuat tenaga dia membayar hutang Injil? Hutang itu menjadi kata yang umum di zaman sekarang. Negara yang paling banyak hutang namanya Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat hampir-hampir tidak bisa membayar hutang, sehingga pemerintahannya bisa shutdown. Seperti HP, tidak ada baterai. Indonesia juga terkenal negara yang banyak hutang. Untuk membangun infrastruktur, Pak Jokowi banyak mendapatkan hutang. Seperti membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Hutang itu diberikan oleh penghutang kepada yang berhutang. Nah, kenapa Paulus di sini berkata dia berhutang Injil? Ini satu-satunya di Alkitab orang yang pernah berkata, aku berhutang Injil.
Karena Yesuslah yang memberikan Paulus keselamatan. Paulus itu kalau kita teliti minggu yang lalu, dia sama sekali bukan orang yang mau percaya Yesus. Dia percaya Yesus itu tidak bangkit, dia percaya mayat Yesus dicuri, dia percaya hoax yang disebarkan oleh pemimpin agama Yahudi, sehingga dia paling benci kepada orang Kristen yang mengatakan Yesus orang Nazaret, Mesias yang sudah disalib, yang sudah bangkit. Sampai satu hari waktu dia mendapatkan surat kuasa. Anak muda ini paling hebat ya di antara orang Yahudi. Sekarang kan lagi heboh kan di Indonesia, bisa nggak anak muda itu jadi RI 2 kan? Tapi anak muda ini betul-betul berprestasi. Dia membawa surat kuasa untuk menangkap semua orang Kristen yang di luar negeri. Karena orang Kristen yang di daerah Israel sudah dia tangkap semua, nggak ada lagi marketnya. Kalau orang marketingnya semua dia masuk pasarnya. Dia lihat pasar yang besar di luar negeri, sedang dia berjalan bersama rombongannya, dia pemimpinnya, dia bersama rombongannya, sebelum masuk ke kota Damaskus, dia ditangkap oleh Yesus. Tidak pernah diduga ya, kejadian hidup yang tidak pernah diduga. Kalau kejadian hidup tidak pernah diduga membuat bencana, itu membuat orang tuh seumur hidup nggak pernah lupa. Tapi kalau kejadian hidup membawa bahagia seumur hidup, dia tidak bisa lupa. Karena di saat Yesus menangkap dia dari seorang teroris, dibuat menjadi misionaris, Paulus itu tidak pernah menyebut nama lamanya sebagai Saulus. Kita suka cari nama ya, betul nggak? Kita nggak mau nama kita tidak dikenal. Padahal untuk dia mengatakan dirinya budak. Kalau budak itu nggak usah panggil nama saya, panggil saya saja. Saya adalah budaknya Yesus Kristus. Identitas bosnya yang dia tampilkan. Jadi kalau kamu ketemu budak ya, misalnya saya budaknya Andi, Andi beli saya. Kamu nggak usah panggil saya sebagai nama, kamu panggil saya budak dari Andi. Ngerti nggak? Jadi Paulus setelah itu dalam Kisah Rasul pasal 13 tidak pernah lagi dia menggunakan nama Saulus. Padahal nama Saulus itu nama yang keren untuk orang Israel ya. Nah, malam ini kita akan belajar dengan sekuat tenaga Paulus membayar hutang Injil. Yang pertama kita periksa ayat 8 sampai 15, ada satu hal yang sangat khusus. Yang pertama, dia mengatakan pertama-tama. Kalau kamu periksa ya, kalau kita mengatakan pertama-tama, seharusnya di bagian seterusnya ada kata yang kedua. Karena ada yang pertama kan? Pertama, kedua, ketiga. Tapi ternyata nggak ada. Dia menggunakan pertama-tama, aku mengucap syukur. Ini penekanannya. Pertama-tama dia mengucap syukur. Di dalam perikop yang kita baca banyak kata aku. Apakah dia sombong? Coba lihat ya. Kamu nanti pulang di rumah, tandai Alkitab yang bukan Alkitab elektronik, tapi Alkitab biasa. Dia mengatakan aku begitu banyak. Nah, kita kalau belajar dari kata aku yang dia sampaikan, aku di sini bukan dia mau terkenal sebagai Paulus, bukan, aku budaknya Yesus. Jadi apa yang aku kerjakan semata-mata adalah perintahnya Yesus. Kalau Yesus tidak beri instruksi, saya tidak jalan. Kalau Yesus tidak kasih saya kata-kata, saya nggak ngomong. Ada orang ya, dia suka ngomong supaya suaranya didengar. Tapi yang dia omongkan nggak ada mutunya. Paulus bukan. Dia mau berbicara kalau yang dia sampaikan firman Tuhan. Dia mau berbicara kalau yang dia sampaikan Injil supaya orang kenal Yesus. Nah, di sini kalau kita lihat dari kata aku, yang pertama-tama aku selalu mengucap syukur. Dari kata ini kita dapatkan kata Eucharisto. I always thank God. Aku selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena segala anugerah baik selalu kita terima dari Allah. Itu namanya mengucap syukur. Apa itu mengucap syukur? Berterima kasih. Satu, kenali nama Tuhan. Yang kedua, tiru sifat-sifat Tuhan. Tiga, sebutkan, masyurkan karya Tuhan dalam Alkitab dan karya Tuhan dalam hidup kamu.
Karena karya Tuhan tidak terbatas di dalam Alkitab. Karya Tuhan terus berlanjut melalui gerejanya, melalui orang percaya. Kalau kamu sudah jadi orang Kristen, pasti kamu punya kesaksian di minggu yang lalu bagaimana Tuhan menolong kamu. Kalau sampai nggak ada, hidup Kristen kamu belum kuat. Selalu Tuhan menolong kita. Nah, kita lihat di sini, aku selalu mengucap syukur, Eukaristo. Ya, dari kata Eukaristo ini, gereja zaman dulu mengatakan perjamuan kudus adalah Eukaristo. Setiap minggu mereka berperjamuan kudus. Artinya selalu kita menerima anugerah dari Allah dalam bentuk keselamatan dalam diri Tuhan Yesus. Roti melambangkan tubuh Yesus tanpa dosa, anggur melambangkan darah Yesus yang bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus bisa menghapus dosa. Aku mengucap syukur kepada Allah. Kenapa kita mengucap syukur? Di sini dia mengucap syukur untuk berkat Allah yang turun pada orang lain. Ini luar biasa ya. Kamu bisa melihat orang lain diberkati. Biasanya kita mengucap syukur, ya Tuhan terima kasih Engkau sudah menolong saya. Tapi di sini dia bisa mengucap syukur dengan melihat gereja yang ada di Roma diberkati Allah. Kalau gereja mundur, kamu rasa biasa-biasa saja. Ada masalah dengan kerohanian kamu. Kamu lihat ya orang yang ke gereja, lama-lama berkurang. Yang dulu datang, sekarang nggak datang. Kita berusaha datangkan orang baru, tiba-tiba nggak datang lagi. Kamu nggak merasa terpukul? Hamba Tuhan macam apa itu? Makanya saya selalu ya, anak-anak kecil pun saya dorong, ke sekolah minggu, ke sekolah minggu. Jangan sampai nggak ke sekolah minggu. Itu kehadiran saya di sekolah. Bukan buat mereka nanti dapat piala Olimpiade, bukan. Itu tambahan. Yang utama adalah mereka percaya Yesus, ikut Yesus, nanti berkat-berkat yang lain ditambahkan. Nah, kita lihat, aku selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena kamu semua, padahal saya sudah katakan, Paulus itu tidak pernah ke Roma. Tapi kalau kamu baca Roma 16, begitu banyak nama-nama orang-orang di Roma, dia kenal satu persatu loh. Ini orang yang luar biasa. Ya, human skill-nya sangat tinggi. Kita kadang-kadang dianggap orang yang tinggi pengetahuannya. Kalau kita tahu banyak ilmu. Ya. Tapi di sini di Alkitab kita dianggap orang yang imannya bagus kalau kita lebih mengenal siapa orang Kristen itu. Ya, kita bukan ke gereja habis duduk dengar khotbah pulang. Ada orang-orang di sekitar kita, kenali mereka. Ya, supaya kita bisa membantu mereka untuk sungguh-sungguh percaya Yesus. Aku mengucap syukur sebab ya sudah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Artinya begini, waktu Yesus yang memberikan amanat agung, dia berkata, jadilah saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bumi kan bulat, di mana ujungnya? Kalau kamu ke ekuator ya, orang itu mengatakan antara timur dan barat nggak ada kutubnya. Betul kan? Nggak ada kutub kan? Yang ada kutub adalah utara selatan kan? Ada kutub utara, ya ada kutub selatan. Kalau barat timur nggak ada itu ujungnya. Di mana ujungnya? Nggak ada. Jadi ujung bumi pada zamannya Paulus adanya di Roma. Dia sudah kabarkan Injil di seluruh daerah, tapi dia belum pernah ke Roma. Dia merasa ya tempat penjelajahannya membawa Injil itu belum selesai. Kemudian ya, dia melanjutkan, karena Allah yang kulayani dengan seluruh jiwaku, seluruh rohku. Ya, dia melayani Tuhan dengan seluruh jiwa, seluruh roh, dalam pemberitaan Injil putranya. Apa itu Injil? Minggu lalu yang sudah dikatakan, Injil ada 4 poin, ada 4 buku. Injil 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa 4 buku? Karena Matius, Yesus adalah singa, raja orang Yahudi, raja segala raja. Markus, Yesus adalah budak, lambangnya sapi, ya, banteng. Ya, kalau ada banteng yang benar-benar banteng, ya inilah Injil Markus ya. Ngerti ya? Betul-betul pekerja. Nah, banteng itu artinya dia hamba. Yang ketiga, dia adalah manusia sejati. Lukas, lambangnya manusia. Yang keempat,
Yohanes lambangnya burung elang. Yesus adalah Allah yang sejati. Kalau kita lihat Injil Yohanes ada 7 pernyataan, aku adalah. Nah, kalau kita lihat di sini bukan hanya 4 buku 4 poin ya. Jangan lupa dan jangan bosan. 1, Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. 2, dia sudah dikubur. 3, dia sudah bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Yang keempat, dia menampakkan diri. Itu yang Paulus kemana-mana dia selalu beritakan tanpa bosan. Waktu tadi kebaktian pemberkatan nikah, saya juga menyampaikan Injil. Setiap kesempatan kita harus perkenalkan kabar baik dari Tuhan Yesus kepada siapa saja, di mana saja. Nah, Paulus mengatakan, ya, yang pertama, aku selalu berdoa dengan bersyukur karena kamu semua. Imannya sudah terkenal di seluruh dunia. Dan Paulus berkata, dia melayani Allah dengan seluruh rohnya dalam memberitakan Injil. Itu yang poin pertama, aku selalu bersyukur. Yang kedua, kita masuk di ayat 9. Aku adalah saksi. Ya, apa itu saksi? Kata saksi dalam bahasa aslinya adalah martir, ya. Martir. Dari kata martir ini artinya orang yang menyampaikan kebenaran, tetapi pihak yang mendengarkan kebenaran tidak mau mendengarkan kebenaran, akhirnya mereka menutup telinga, menutup mata, mereka membunuh orang yang menyampaikan kebenaran. Contohnya Stefanus. Waktu dia menyampaikan Injil kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka tidak mau mendengar. Dan mereka mengambil batu dan merajam Stefanus sampai mati. Paulus betul-betul saksi, dia betul-betul martir, ya, kalau kita lihat dalam sejarah gereja. 2 Timotius mengatakan kepada kita, dia sudah hampir mati. Nah, kita lihat di sini, aku adalah saksi bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Jadi kita sekarang juga, ya, yang pertama kita harus selalu bersyukur, seperti Rasul Paulus, bukan karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, tapi kita melihat berkat Tuhan sudah diberikan pada orang lain. Yang kedua, kita harus jadi saksi seperti Rasul Paulus. Nah, kemudian poin yang ketiga, aku selalu berdoa. Ya, di gereja selalu ada kebaktian doa. Kebaktian doa itu akan diadakan pada tengah-tengah minggu, ya. Karena hari Minggu kita berkebaktian, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, pas di tengah. Kenapa kebaktian doa itu hari Rabu? Karena pas, ya, di tengah-tengah hari satu minggu, kan ada 7 hari. Ya, kalau 7 hari, tengahnya hari apa? Ini kan, betul? Jadi ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kenapa kebaktian doa hari Rabu? Karena tengah-tengah minggu. Kita kalau kebaktian hanya, ya, hari Minggu nggak cukup. Ya, kita bukan ular, ya, sekali makan 1 ekor babi bisa tahan 3 bulan, nggak makan, nggak bisa. Jadi harus apa? Kebaktian di hari Minggu, Rabu, dan Minggu lagi. Ya, gereja yang sehat tuh kita harus berkebaktian doa. Nah, kita lihat di sini, aku selalu berdoa. Apa yang dia doakan? Nah, saya sudah katakan, doa adalah 5S. Apa 5S? Sapa Bapa, sesal dosa, syukur anugerah, sahabat didoakan dulu, baru diri didoakan. Jangan lupa doakan gerejanya Tuhan Yesus, doakan negara. Ya. Yang terakhir, selesaikan dalam nama Yesus. Karena kalau tidak dalam nama Yesus, doa kita nggak pernah sampai. Ya, tadi pagi saya mengajar sekolah minggu di gereja. Saya bilang sama mereka, orang percaya adalah imam, tapi di perjanjian lama hanya Harun dan putra-putranya jadi imam. Siapa yang berani jadi imam kalau bukan keturunan Harun, di perjanjian lama akan dihukum oleh Tuhan. Seperti Saul, dia berani menyembelih domba, padahal dia bukan imam. Sekarang ini kita semua adalah imam. Kenapa imam? Ya, tidak seperti agama lain, orang yang memimpin doa itu disebut imam. Bukan, kita semua adalah imam. Imam yang rajani. Imam artinya kita mau, ya, membawa orang yang belum percaya supaya ketemu Yesus. Itu imam, ya, mengabarkan Injil. Yang kedua,
imam itu kita berdoa untuk orang-orang lain dalam nama Yesus. Itu adalah imam. Itu satu persatu saya tanya mereka, kamu anak sekolah minggu, mau jadi imam nggak? Mau. Kalau di gereja Roma Katolik yang jadi imam tuh pastor loh. Pastor ya. Kamu bilang imam gereja Roma Katolik siapa? Dia tunjuk pastornya. Padahal enggak loh. Saya dan kamu semua yang percaya Yesus adalah imam. Kalau kita tiap hari berdoa untuk orang lain. Nah, di sini apa yang Paulus doakan? Mari kita lihat. Ya, ada 5 hal. 1. Aku berdoa semoga sesuai dengan kehendak Allah, aku punya kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ya. Nah, di sini dia berdoa supaya dia bisa sampai ke Roma. Kira-kira doanya dijawab gak? Kalau kamu baca Kisah Para Rasul pasal 28, dia sampai di Roma. Tapi bukan sebagai orang bebas loh. Ya, kalau sekarang kita mau berpergian kan? Di sini yang paling sering berpergian saudara Salino kan? Ya, setiap minggu dia keluar kota, ya kan? Kalau zaman dulu, ya Paulus sampai ke Roma karena dia di penjara dan diantar ya oleh pemerintahan Roma yang ada di Palestina, naik kapal sampai di kota Roma. Kamu bisa baca ya dalam pasal 23 ke atas di Kisah Para Rasul, bagaimana Rasul Paulus dipimpin Tuhan sampai di Roma, dan di Roma dia tinggal di rumah sewa dan tangannya dibelenggu, tangan kanan dibelenggu, tangan kirinya dibelenggu kepada tentara yang menjaga dia, sehingga dia dengan seperti itu dia bisa menulis surat memberitakan Injil walaupun dia dalam penjara. Aku berdoa supaya aku sampai di Roma. Ternyata dia bisa sampai di Roma dengan kejutan luar biasa dari Allah. Yang kedua, apa yang dia doakan? Ya, supaya aku sampai di Roma sebab aku ingin ya dapat bertemu dengan kamu ya dan memberikan kepada kamu karunia rohani. Kata karunia ini dalam bahasa aslinya adalah karisma. Dari kata karisma ini kita mendapatkan kata karismatik. Kata yang baik loh. Tapi sekarang tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena karismatik salah. Padahal ini kata yang baik. Apa itu karisma? Karisma itu setelah kita mendapatkan hadiah keselamatan, Tuhan memberikan kita semua hadiah yang beda-beda. Di dalam Roma pasal 12 ada 7 hadiah. Tidak ada satu orang menerima semuanya sehingga dia bilang, oh gereja ini saya yang layani, kalian semua nggak usah ikut. Saya yang punya semua karunia, karisma. Tapi masing-masing pasti punya satu. Kamu mau tahu apa yang kamu punyai, ikut dalam pelayanan. Ikut apa? Ikut dalam pelayanan. Pasti kamu tahu. Apa itu karunia? Di dalam Roma 12. 1 Korintus 12. Efesus 4. 1 Petrus 4. Di Roma 12, saya singkat dengan kata Kelansam. Ayah saya dulu sekolah Alkitab di Kelansam ya. Itu desa dekat Sintang. Karunia itu khotbah. Apa? Khotbah. Ini karunia loh. Kalau saya bisa berkhotbah, itu bukan saya bisa loh, itu Tuhan yang kasih loh. Ngerti nggak? Kalau kamu mendengar khotbah, kamu ngerti, kamu jangan bilang itu karena saya. Bukan, kamu terima kasih sama Tuhan. Sudah diberi pengkhotbah. Diberi apa? Khotbah. Layan apa? Layan. Seperti menyiapkan ini. Itu pelayanan. Menjemput anak-anak waktu mereka mau ke sekolah minggu. Pelayanan. Ya, diakonia. Ajar apa? Ajar. Kamu kalau sudah belajar, ajar itu apa? Kamu harus belajar. Setelah belajar, mengajar. Itu prinsipnya. Belajar, mengajar. Ya, kamu belajar firman, kamu nanti harus mengajar anak-anak. Ya, misalnya anak-anak nggak bisa buka buku nyanyian, kamu tiap minggu tuh harus awasi tuh, bukakan tuh dia. Dia nggak bisa buka Alkitab, bukakan sampai dia mandiri, dia bisa. Nasehat apa? Nasehat. Ya. Sumbang, bantu orang yang tak mampu. Di gereja harus ada aturan, ada pemimpin, atur. Murah jantung.
Orang Kristen semuanya punya karunia yang namanya murah jantung. Ya, kalau lihat orang susah kita tergerak. Jadi ini dia memberikan karunia yang sebenarnya bukan berasal dari dia, berasal dari Allah Roh Kudus. Dia mau kasih kepada orang-orang yang ada di Roma. Gereja-gereja di Roma itu gereja-gereja di rumah-rumah. Kalau nanti kita sampai pasal 16 ya, gereja-gereja di mana? Di rumah. Guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku, nah banyak kata aku kan, ketika aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Itu poin doa yang ketiga. Poin doa pertama apa? Supaya aku bisa ke Roma. Yang kedua, setelah aku sampai di Roma, supaya aku bisa ya memberikan karunia yang saya terima dari Allah kepada kamu. Yang ketiga, supaya kalau aku di Roma, kita saling menghibur. Saling apa? Ini penting, di dalam Alkitab ada kata yang tidak pernah tunggal, yaitu selalu jamak. Saling. Ya, seperti kalau kita olahraga. Ada olahraga itu harus ada temennya baru bisa olahraga. Contohnya apa? Badminton kan? Harus 2 pemain kan? Nggak mungkin badminton sendiri kan? Ya. Jadi saling, supaya engkau hibur dan aku juga menghibur kamu. Itu pokok doa yang ketiga. Ya. Yang keempat, pokok doanya ia berkata apa? Ya, kalau kita lihat ya ayat yang ke-13 ya, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku sering berniat datang kepada kamu, tetapi hingga kini aku selalu terhalang. Ya. Jadi di sini artinya apa? Walaupun aku ada rintangan, aku selalu berdoa. Penting ya. Jadi di sekolah Alkitab pernah kita sama-sama belajar yang namanya postcode. POSTCODE. Kalau kamu ditanya, apa itu manajemen? Manajemen adalah postcode. Apa postcode? P, planning. Kita harus punya rencana, tapi jangan lupa P itu juga prayer. Doa. Jangan hanya kita punya rencana tapi tidak pernah didoakan. Ya. Kemudian yang kedua, organize, ya. Organisasi perlu. Yang ketiga, staff. Siapa yang melakukan tugas? Yang keempat, orang yang mau melakukan tugas harus di training. Ya, C apa? Koordinasi. Makanya kita punya grup WhatsApp kan? Saya selalu share informasi. Saya tidak pernah, jarang saya japri kalau tentang pelayanan. Kenapa? Supaya orang semua tahu, transparan. Ngerti nggak? Ya, supaya waktu diterima orang semua tahu, oh pelayanan di gereja seperti ini loh. Ya, koordinasi. Kalau tidak ada koordinasi, kita tidak ada organisasi, bukan? Kemudian apa? Ya, apa? Optimasi. Apa itu optimasi? Kita tidak bisa maksimal, tapi bisa optimal. Contohnya, kalau kamu beli bahan kue kan, mau buat kue, kamu nggak mungkin beli. Oh, saya mau beli bahan kue, tepung terigu 400 gram. Singbat nggak ada jual 400 gram kan? Kamu beli apa? Setengah kilo, 1 kilo kan? Ya, tapi dari 1 kilo tuh nggak bisa kamu pakai semua karena resepnya nggak mungkin 1 kilo 1 kilo ya, gula 1 kilo, terigu 1 kilo, itu bukan namanya kue itu. Ya, tapi dari bahan-bahan yang kamu beli, kamu bisa lakukan optimasi. Ya, kalau kamu belajar manajemen ada namanya optimasi. Ya, mau buat kue bolu berapa, kue cake berapa dari bahan-bahan yang kita beli. Ya, masih karena kita nggak bisa maksimal. D apa? Dokumentasi. Seperti sekarang ya, kita merekam dengan video, kita pikir nggak ada guna, ya ada gunanya. Contohnya misalnya kita merekam video pernikahan, nggak sempat orangnya gladi resik karena orang tuanya meninggal, kita suruh dia nonton video supaya dia tahu ya prosesi pernikahan itu seperti apa. Ya, dokumentasi. Yang terakhir, evaluasi. Nah, membandingkan hasil yang kita capai dengan target. Kalau hasilnya persis dengan target, namanya 100. Ya kan? P apa? Prayer. O, organisasi. S, staff. T, training. Koordinasi, optimasi,
dokumentasi, dan evaluasi. Paulus mengatakan, saya punya rencana datang ke Roma, walaupun tertahan, terhalang, aku terus berdoa. Tidak pernah berhenti berdoa. Kita di sini selalu berdoa, seluruh keluarga percaya Yesus. Tidak boleh berhenti sampai kita mati. Ya. Yang kedua, kita berdoa, gereja kita bertumbuh. Banyak orang percaya, bisa banyak gereja berdiri. Tidak boleh stop. Walaupun kelihatannya majunya pelan-pelan. Tidak boleh berhenti. Kecuali mati. Paham? Doakan terus ya. Doakan gereja kita berkembang. Bukan hanya ada di 4 tempat, tapi di Kalimantan Barat, Indonesia, sampai ujung bumi. Kenapa berdoa demikian? Ya, ini perintahnya Yesus. Kamu berdoa seperti itu, Yesus bilang, pas doa kamu, pas, benar doa kamu, benar doa kamu. Ngerti? Apa yang perlu kita doakan? Supaya gereja bisa bertambah jumlah anggotanya, jumlah gerejanya bertambah, orang yang dalam gereja, nah seperti Roma, bisa imannya bertumbuh. Pertama, dia mau ke Roma. 2, memberikan kelansam kepada orang Roma. Ketiga apa? Walaupun terhalang, aku terus berdoa. Keempat apa doanya? Agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Artinya begini, dia mau membantu orang Roma supaya makin lebat buahnya. Apa itu buah? Buah ada 2 jenis di Alkitab. Satu, buah pertobatan. Yang kedua, buah Roh Kudus. Buah itu selalu dihasilkan oleh tanaman. Ya, kita menanam sesuatu pasti kita mau mendapatkan bunganya. Kalau kita tanam bunga, kalau kita menanam sayur, kita mau mendapatkan daunnya. Kalau kita menanam pohon, kita mau mendapatkan kayunya untuk mebel, untuk kertas. Tapi kalau kita menanam mangga, kita mau mangganya berbuah. Pernah di sini ada pohon mangga, tidak pernah berbuah. Bapak saya bilang, kalau tahun depan dia nggak buah, sudah 6 tahun, tebang aja. Mungkin dia kaget ya. Tahun ke-6 dia berbuah. Dan buahnya besar loh. Nah, di gereja juga kita menanam mangga. Waktu gereja kita sudah berdiri, mangganya itu daunnya lebat sekali. Ya, kayak orang kribo tuh rambutnya begini. Saya lihat pun, wah ini daunnya begitu lebat, tapi tidak pernah berbuah. Sampai satu saat saya ingat ya, ada orang mengingatkan saya, kalau pohon mau berbuah, pangkas saja. Terus minta ya orang tua dari anak TK dan SD, dia ambil chainsaw lo, dia potong itu dahan-dahan ya dari mangga itu, sehingga apa? Tidak lagi daunnya lebat-lebat. Akhirnya sekarang berbuah. Nanti kalau kamu ke gereja ya, minggu depan ada ulang tahun gereja ya, kamu ke belakang, nah itu buah. Sudah sejak gereja berdiri, berapa tahun lalu? 7, belum pernah buah. Kita juga jadi orang Kristen ya, kita harus berbuah loh. Ya, buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Dia mau lihat ya, semua orang berbuah. Itu poin keempat doa dia. Kalau kita lihat di sini ya, yang terakhir dia yang bagaimana? Menumbuhkan buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Ya, tadi kita sudah belajar apa pokok doanya, bisa ke Roma, memberikan kelansam, sama-sama terhibur, walaupun dia tidak bisa datang, dia terus berdoa. Yang kelima, dia mau menemukan buah. Yang terakhir, yang keempat, aku selalu bersyukur, aku adalah saksi, aku selalu berdoa, aku berhutang. Ya, hutang apa itu? Hutang Injil. Dengan sekuat tenaga, aku mau membayar hutang Injil ini. Ya, aku berhutang Injil kepada, kamu lihat di sini, orang Yunani, ya, maupun orang bukan Yunani. Nah, kata orang Yunani, Yunani itu adalah pusat kebudayaan, orang yang terpelajar. Dari mana datangnya filsafat? Ya, orang-orang Yunani. Ya, Plato, Aristoteles. Ya, jadi orang-orang Yunani itu bahasa mereka, bahasa paling canggih di dunia ini loh. Bahasa Inggris aja kalah dengan bahasa Yunani. Makanya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau orang bisa bahasa Inggris, dia belajar bahasa Yunani, jadi kemampuan bahasanya langsung naik tingkat loh. Inggris itu dulu bahasa nomor 3. Kenapa Inggris bisa jadi bahasa nomor 1? Karena Inggris dipakai untuk menerjemahkan Alkitab oleh Raja Inggris yang bernama James, abad 17.
Ya, dia menghimpun semua orang pandai di Inggris, menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Pada zaman itu sebelumnya ya, tidak boleh menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa apapun. Karena gereja Roma Katolik hanya memakai Alkitab dalam bahasa Latin. Barang siapa berani menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke dalam bahasa tujuan, orang itu akan dihukum mati oleh gereja. Gereja punya kuasa menghukum mati orang loh, zaman itu. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa Paus ditakuti oleh raja. Raja Inggris ya membawa istri dan anak mau ketemu Paus di kota Roma, musim dingin, beberapa hari nggak bisa ketemu, disuruh di luar menunggu. Baca tuh sejarah. Paus begitu berkuasa. Sampai Tuhan menggunakan Martin Luther keluar dari gereja Roma Katolik. Supaya apa? Alkitab ini tidak lagi dipelajari oleh para pastor di dalam biara, tapi semua orang bisa baca Alkitab. Kamu tahu Alkitab yang kamu pegang itu dibayar dengan darah. Dengan apa? Darah siapa? William Tyndale. William Tyndale ini adalah orang Inggris. Dia ingin menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris karena dia tahu bahasa Latin itu banyak salahnya, termasuk api penyucian. Ya, dikatakan oh orang sudah masuk gereja. Tapi kalau lihat hidupnya, dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bohong masih jalan, nipu masih jalan, selingkuh masih jalan. Kira-kira orang ini kalau mati masuk surga enggak? Gereja bilang, oh dia enggak masuk surga. Dia ada di api penyucian. Ini surga, ini neraka. Dia tidak di neraka, dia tidak di surga, di api penyucian. Bagaimana mengeluarkan mereka? Dia harus, bagaimana? Ditebus. Keluarga yang masih hidup, beli tiket pengampunan dosa. Itu ajaran gereja Roma Katolik berdasarkan Alkitab bahasa Latin yang disebut Latin Vulgate yang diterjemahkan oleh Jerome Hieronymus dan banyak salahnya. Makanya Alkitab ini Tuhan pakai hamba-hambanya terjemahkan dari Alkitab yang perfect, yang sempurna, bahasa asli Ibrani, Aramik, Perjanjian Lama, Yunani, Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris oleh William Tyndale. Dia terjemahkan bukan di Inggris, dia pergi ke Jerman untuk menerjemahkan karena dia hanya fasih dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani dia yang ngerti. Jadi dia minta bantuan Martin Luther yang adalah doktor teologi, membantu dia menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Inggris dari bahasa asli. Jadi setelah selesai Alkitab itu dia terjemahkan, dia cetak di Jerman. Cetak di mana? Kemudian diselundupkan masuk ke Inggris. Mulai Alkitab ini beredar di Inggris. Satu hari dia pulang ke Inggris. Dia dikhianati oleh orang kepercayaannya. Seperti Yesus dikhianati Yudas. Akhirnya ditangkap. Dia dihukum mati, dibakar oleh gereja Roma Katolik di Inggris. William Tyndale. Dia berkata begini. Saya ingin satu hari orang-orang biasa, rakyat jelata bisa membaca Alkitab dan mereka lebih mengerti Alkitab daripada para pastor yang ada di gereja Roma Katolik. Kenapa? Pastor itu baca Alkitab yang salah. Yang dia terjemahkan adalah sesuai dengan aslinya. Jadi penting sekali ya kalau kita lihat di sini, orang Yunani orang nomor satu di zamannya Paulus. Karena kerajaan Roma pemerintahannya adalah bahasa Latin, tapi semua orang berkomunikasi dalam bahasa Yunani. Aku berhutang pada orang-orang Yunani. Paulus ini, walaupun dia orang Yahudi, dia bisa ngomong Yunani. Jadi kalau dalam pelayanan, kita belajar bahasa sebanyak-banyaknya itu nggak rugi. Jangan kita hanya komunikasi dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia ini orang gila pun bahasa Indonesia bisa aja. Ya, nggak ada bangganya. Ya, kalau kamu bisa bahasa Teochew, ngomong bahasa Teochew. Kamu bisa Inggris, ngomong Inggris. Bisa Dayak, ngomong Dayak. Siapa tahu satu hari kita bisa ngomong Iban. Nanti sampai Sarawak ngomong Iban kan? Kan asik bisa ngomong dalam bahasa Iban tentang Injil. Ya, saya pernah bersaksi, saya pernah ketemu orang Arab dari Arab Saudi di airport Singapura. Dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Saya pun nggak bisa bahasa Arab. Ya, gimana kabarkan Injil pada dia? Betul nggak? Ya. Jadi kita di sini Paulus mengatakan, aku berhutang pada orang Yunani dan berikutnya orang bukan Yunani. Nah, bahasa Indonesia mengatakan bukan Yunani. Padahal dalam bahasa aslinya adalah orang barbar, apa?
Kalau Yunani pakai otak. Pakai apa? Kalau orang barbar pakai otot. Pakai apa? Orang yang tak terpelajar itu. Maksudnya orang yang tidak berbudaya. Ya kan? Nah, berikutnya dia mengatakan aku berhutang juga kepada orang yang bijak. Ya, terpelajar itu bijak. Ya, orang yang berhikmat dan orang yang tidak berhikmat. Nah, kalau kita lihat di sini Paulus menguraikan Injil yang harus diberitakan ke seluruh dunia bukan lagi secara geografi. Secara apa? Geografi kan begini ya. Injil Yesus bilang kabarkan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ujung bumi. Tetapi waktu Paulus pergi ya di luar ujung bumi itu dia ketemu dengan bermacam-macam masyarakat. Bermacam-macam masyarakat. Ada orang bahasa Yunani, ada orang yang barbar. Ya, bangsa barbar. Ada orang yang terpelajar, ada orang yang tidak terpelajar. Artinya begini, siapapun yang saya temui, saya bisa kabarkan Injil. Saya ketemu presiden, saya bisa ngomong Injil dengan presiden. Saya ketemu dengan pengemis di pinggir jalan, saya juga bisa kabarkan Injil Yesus pada pengemis yang ada di pinggir jalan. Artinya Injil yang saya terima, kemanapun saya diutus, saya bisa. Karena apa? Tuhan yang memampukan. Dia berhutang. Dia bayar Injilnya dengan mengabarkan Injil. Hutang itu kalau kita lihat Rasul Paulus di Kisah Para Rasul, dia melakukan perjalanan misi pertama. Dia melakukan perjalanan misi kedua. Dia melakukan perjalanan misi ketiga, ditangkap, kemudian dipenjarakan di Kaisaria beberapa tahun, kemudian dipenjarakan di Roma 2 tahun, setelah itu dibebaskan, dia mengabarkan Injil lagi, kemudian dia ditangkap oleh Kaisar Nero, akhirnya dia dipotong kepalanya, dia mati. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa Injil itu bukan hanya secara geografis. Ya, kita bersyukur kita ada gereja-gereja di 4 tempat. Kuburaya, Parit nomor 2, Sungai Raya Dalam, dan Siantan. Masih banyak tempat. Tapi jangan lupa di Pontianak ada orang macam-macam. Ya, ada orang yang terpelajar, yang tidak terpelajar. Orang suku A, suku B, suku C. Jadi kita harus peka, bisa mengabarkan Injil kepada semua makhluk. Ya, jadi Paulus di sini mengatakan aku berhutang kepada semua manusia yang ada di seluruh dunia. Ayat 15 terakhir, itulah sebabnya aku hendak memberitakan Injil ya kepada kamu yang diam di kota Roma. Jadi kata kota Roma ini disebut di sini. Kalau kita lihat di sini, kata Roma itu adalah kata yang pada zaman itu begitu terkenal karena dikatakan semua jalan menuju Roma. Ya, dari kata ini orang pelesetkan semua agama membawa orang ke surga. Bukan loh. Kenapa ada istilah semua jalan menuju Roma? Bukan semua agama bawa orang masuk surga, bukan loh. Karena Kaisar Roma terkenal 2 hal. 1, hebat hukumnya. Hebat apa? Hukumnya. Hukum Musa ke hukum Roma. Dari hukum Roma ke hukum Anglo-Saxon. Dari hukum Anglo-Saxon seperti hukum Belanda ke hukum Indonesia. Jadi ujung-ujungnya hukum siapa? Hukum Musa. Musa, Roma, Anglo-Saxon, Indonesia, dan semua jajahan di bumi ini. Semua hukum ada kaitannya dengan hukumnya Roma. Yang kedua, Roma itu ahli membangun. Dia bisa membangun kota. Kota yang dia bangun khusus ya. Kalau kamu lihat kota Roma, ada apa saja? Amphitheater. Ya, kalau lingkaran begini adalah namanya Kolosium, gladiator, tempat orang bunuh-bunuhan di dalamnya. Itu Roma. Yang kedua, kalau setengah lingkaran itu namanya apa? Amphitheater, tempat konser, tempat teater, begini ya. Setengah apa? Lingkaran. Kemudian dia ada namanya pasar, agora. Ya, dia ada tempat orang berjualan. Itu Roma. Dan dia bisa membangun zaman dulu tidak ada yang namanya pipa-pipa plastik. Jadi air kalau mau dialirkan dari gunung ke bawah, dia bangun ya. Kalau sekarang parit kan di bawah tanah kan, betul nggak? Kalau dulu dia pakai apa? Dia membangun ya saluran air ya dari atas ke bawah begini loh, namanya aqueduct. Aqueduct ya. Kalau belum pernah dengar kata aqueduct, cek di internet.
Itu untuk menyalurkan air dari tempat yang tinggi ke kota. Belum ada pipa, belum ada pompa. Kalau sekarang kita punya pipa, kita punya pompa, kita ini hidup seperti raja zaman dulu loh. Raja zaman dulu, mana ada AC? Kalau dia mau dingin apa? Pembantu di sebelahnya apa? Kipas-kipas kan? Betul nggak? Kalau dia mau mandi air panas, orang masakkan air sama dia loh. Saya pernah ke Jogja di Taman Sari, tempat permandian Raja Hamengkubuwono. Saya lihat, waduh, hanya untuk ngatur air, dia membangun itu tempat mandi di daerah yang bawah sekali. Kalau zaman sekarang kan nggak usah kan? Karena ada pompa, ada pipa kan? Tinggal kita atur aja, pompanya, pipanya kapan. Di bawah ada bak air lagi ya. Bahkan di rumah orang sekarang ada kolam renang kan? Itu kayak raja zaman dulu. Zaman dulu Roma, dia membangun aqueduct dan dia membangun jalan sehingga semua jalan menuju Roma. Dan Paulus tahu loh, semua orang ada di Roma. Kalau dia ke Roma, dia bisa kabarkan Injil kepada orang di ujung bumi. Jadi gereja kita ya, kalau hanya di Kalimantan Barat belum lengkap. Belum apa? Lengkap. Masih banyak kota besar di Indonesia. Contohnya Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Kita berdoa ya, seperti Rasul Paulus, Tuhan bisa pakai kita ya untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Malam ini kita sudah belajar 4 hal. Yang pertama apa? Aku selalu bersyukur. Kenapa bersyukur? Melihat gereja Roma maju. Kenapa dia tahu? Oh, dia selalu mau tahu keadaan gereja. Kita juga harus ya selalu tahu keadaan gereja. Yang kedua, dia adalah saksi. Yang ketiga, dia berdoa untuk 5 hal. Apa? Dia mau datang ke Roma. Kenapa mau datang? Memberikan karunia rohani yang namanya kelansam. Kemudian sama-sama terhibur. Kemudian walaupun terhalang, yang keempat dia terus berdoa supaya dia bisa sampai ke Roma. Akhirnya dia sampai. Yang kelima, dia mau ya supaya dia menemukan buah di tengah-tengah orang Roma. Jadi orang Kristen harus bisa berdoa. Yang terakhir, dia dengan sekuat tenaga membayar hutang Injil. Buktinya apa? Dia mau sampai ke kota Roma karena dia tahu di Roma ada segala macam masyarakat, baik yang berbahasa Yunani, baik orang barbar, baik orang terpelajar ya, yang profesor, doktor dan sebagainya ada di Roma, baik orang yang tidak terpelajar di kota Roma. Semua dia tahu harus menerima Injil. Kalau tidak menerima Injil, kita akan binasa. Ya, jadi kita belajar 4 hal dari ayat 8 sampai 15. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bisa belajar dari surat Roma pasal 1. Kiranya kami bisa dengan sekuat tenaga menjadi saluran berkat-Mu untuk semua orang seperti Rasul Paulus. Tolonglah kami dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir 261. 261. Gunung Batu Perlindungan 261. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap,
Engkaulah perlindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindunganku. Yesus, gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus, gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap terima kasih karena kebaikan-Mu. Engkau telah memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir. Kami sudah mau berpisah dari ruang kebaktian ini ke rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kembali kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami, memakai kami menjadi orang Kristen yang baik, selalu bersaksi, selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu mau membayar hutang Injil seperti Rasul Paulus. Jadikanlah kami sebagai murid-murid yang baik. Baik kami adalah pelajar di sekolah, di universitas, sebagai pekerja, ibu rumah tangga, dan hamba-hamba-Mu yang sepenuh waktu. Kiranya kami selalu melaksanakan kehendak-Mu di muka bumi. Tolonglah kami ya Bapa, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena kami mau ya Bapa, melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan